Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Demon Flame Appliance. Bayi api yang bisa melepaskan api pemusnahan lotus, Xiaoyan secara alami mengerti apa artinya ini di dalam hatinya. Dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk membantu menunda lawannya selama pertarungan di masa depan. Selama dia memikirkannya, benda kecil ini akan dapat membuat teratai api dengan sangat cepat. Bayi api ini akan menjadi bantuan terbesar Xiaoyan. Xiaoyan dan Sun Er saling pandang. Mereka bisa melihat kegembiraan di mata pihak lain. Jelas, evolusi api surgawi telah melebihi harapan mereka. Yiwa. Hal kecil yang dimainkan dengan lotus pemusnahan api yang mengambang di sekitar tubuhnya. Setelah itu, bayi itu melebarkan mulutnya dan menelan teratai api sebelum sekali lagi mengulurkan tangan kecilnya yang lembek untuk memeluk lengan Xiaoyan. Dia mulai menggosoknya lagi. Dengan mengandalkan perasaan aneh yang dia rasakan, dia tampak seperti hewan peliharaan kecil yang memandang Xiaoyan sebagai kerabat terdekatnya. Xiaoyan tersenyum saat mengamati bayi api ini. Tangannya dengan lembut mengusap kepala kecil bayi itu. Bayi itu menyipitkan matanya dengan nyaman dan terus menangis dengan gembira. Xiaoyan dengan lembut tertawa saat menyaksikan reaksi ini. Meskipun api surgawi telah berubah menjadi bentuk misterius ini, beruntung Xiaoyan masih bisa mengendalikannya. Hal kecil ini akan segera melaksanakan perintahnya selama dia memikirkannya. Dari sudut pandang tertentu, hanya ada perantara tambahan antara Xiaoyan dan api surgawi. Selain itu, mediator ini mampu melepaskan kekuatan penuh api surgawi Xiaoyan. Benda ini sepertinya memiliki kecerdasan. Akan ada banyak ruang untuk pengembangan di masa depan. Mungkin kita harus memberinya nama. Sun Er tersenyum dan mengungkapkan pikirannya. Yiwa. Bayi api yang menggosok lengan Xiaoyan dengan cepat mengangkat kepalanya, tampak seolah-olah dia mengerti kata-kata Sun Er. Mata besar itu mengandung antisipasi saat mereka menatap Xiaoyan sementara mulutnya mengeluarkan suara lembut, Yiwa. Nama, karena dia suka berteriak Yiwa, saya akan menyebutnya Yi kecil. Xiaoyan merentangkan tangannya dan secara acak memberi nama pada bayi itu. Yiwa. Bayi api segera menjadi sedih begitu dia mendengar nama Xiaoyan dipilih secara acak. Mulutnya berteriak, Yiwa, sebagai protes, tapi Xiaoyan hanya tertawa saat mendengar keberatan ini sebelum berkata, Yi kecil, cepat kembali. Kami akan meninggalkan tempat ini. Little Yi hanya bisa dengan sedih berbaring di tangan Xiaoyan setelah mendengar bahwa masalah ini telah diselesaikan oleh Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sekumpulan api merah muda yang kembali ke tubuh Xiaoyan. Kamu bahkan tubuh anak kecil. Sun Er tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menegurnya. Haha, Xiaoyan tertawa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat alam ini yang dipenuhi dengan api. Dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Iya. Sun Er sedikit mengangguk. Pelatihan mereka menghabiskan cukup banyak waktu. Kan itu mungkin akan terbalik. Sun Er. Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Matanya sangat lembut saat mereka membelai keindahan di depannya. Wajah Sun Er segera memerah di bawah matanya yang panas mendidih. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut bertanya, ada apa? Aku akan menemukan waktu untuk pergi ke klan Gu untuk melamar pernikahan begitu kita kembali. Kami akan mengadakan pernikahan besar setelah saya menyelamatkan ayah saya. Apa yang kamu katakan? Sosok halus Sun Er gemetar.
Wajah cantiknya menunjukkan rasa malunya, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini dan hukuman ini. Untungnya, hatinya masih melonjak seperti rusa kecil dari betapa senang dan cemasnya dia setelah mendengarnya sekarang. Iya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat dia melihat sosok cantik itu menganggukkan kepalanya dengan wajah memerah. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi kemanapun yang dia inginkan di dunia. Dia bahkan tidak perlu takut pada klan kuno dengan warisan yang panjang seperti klan Gu karena sampah dari klan Xiao itu telah menjadi puncak keberadaan dunia ini. Ayo pergi! Xiao Yan mengulurkan tangannya dan membungkus pinggang Sun Er yang lembut, halus, tampaknya tanpa tulang, menariknya ke pelukannya. Tangannya yang lain merobek ruang di depannya saat nyala api merah muda muncul di jarinya. Dia menunjuk jarinya dan ruang ini, yang menyebabkan banyak bintang 5 Dou Sheng merasa tidak berdaya, dengan paksa terbelah, membentuk garis retakan yang sangat besar. Xiao Yan memeluk Sun Er lebih dekat dan melangkah ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya bergoyang dan dia menghilang bersama dengan celah spasial itu. Alam api iblis ini akhirnya menjadi benar-benar sunyi setelah Xiao Yan dan Sun Er pergi. Alam ini juga tidak akan pernah muncul lagi di masa depan. Itu secara bertahap akan dilupakan dalam sungai waktu yang panjang. Dataran api iblis adalah pegunungan hijau subur 2 tahun lalu, tapi telah berubah menjadi dataran putih 2 tahun lalu. Banyak retakan sepanjang 10.000 kaki tersebar di dataran seperti lipan yang sangat besar. Gelombang panas yang sangat tinggi naik dari kedalaman retakan ini, mengakibatkan daerah ini tampak sangat kering. Dataran ini telah dibuat setelah Purifying Demonic Lotus Flame telah turun 2 tahun lalu. Banyak gunung di wilayah ini telah berubah menjadi tidak ada dalam sekejap sementara daratan telah berubah menjadi lahar. Namun, ketika alam api iblis kemudian ditutup, lahar di wilayah ini berangsur-angsur mengeras. Akhirnya tanah berubah menjadi dataran yang bisa dilihat hari ini. Berdasarkan akal sehat, tanah di mana api iblis berkobar akan tetap sangat sunyi. Tetapi sekelompok tentara bayaran petualang telah menemukan kristal misterius yang dipenuhi dengan energi afinitas api liar dan kekerasan di dataran ini, menyebabkan tanah ini menjadi sangat hidup. Kristal individu yang diisi dengan energi afinitas api liar dan keras disebut batu api iblis, karena kristal ini tampaknya memiliki jejak sisa-sisa yang sangat samar dari nyala api iblis. Meskipun api iblis yang tersisa ini telah diencerkan ribuan kali lipat, itu masih merupakan harta mutlak bagi mereka yang mempraktikkan afinitas api Dou Qi dan alkemis. Selama seseorang mampu menyerap energi dalam batu api iblis ini, Dou Qi seseorang tidak hanya akan menjadi lebih kuat, bahkan api yang dipanggil oleh seorang alkemis juga akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, dataran ini telah menarik banyak faksi yang telah mendirikan wilayah dan mulai menambang batu api iblis 2 tahun lalu. Aliansi Sky Mansion secara alami adalah salah satu dari faksi ini. Selain itu, area yang mereka tempati adalah tempat di dataran yang dipenuhi dengan urat terkaya dari Demonic Flame Rocks. Dengan kekuatan aliansi saat ini, tidak ada yang berani melakukan hal bodoh bahkan jika mereka merasa cemburu. Dimanapun aliansi Sky Mansion pergi berarti Hall of Souls berada di dekatnya. Ini pada dasarnya menjadi akal sehat yang diketahui oleh semua orang di Central Plains. 2 faksi besar telah bertempur dalam perang yang luar biasa panas selama 2 tahun ini. Perkelahian pasti akan terjadi saat kedua belah pihak bertemu. Oleh karena itu, segera setelah aliansi menyebar ke Demonic Flame Plains, Hall of Souls telah mendirikan aula cabang di sana juga. Beberapa dari faksi yang serakah terhadap batu api iblis tetapi tidak berani menentang aliansi Istana Langit sendirian diam-diam bergabung dengan aula jiwa. Selama setahun terakhir ini,
Hall of Souls telah bertukar pukulan dengan pasukan aliansi yang ditempatkan di negeri ini berkali-kali. Meski kedua belah pihak mengalami kerugian dan luka, batu api iblis yang mereka peroleh juga memungkinkan mereka untuk merasakan alasan mereka tinggal. Oleh karena itu, Hall of Souls dan Sky Mansion Alliance bertempur di dalam Demonic Flamme Plains setiap 3 hari dan bertempur dalam pertempuran yang lebih besar setiap 5 hari, menyebabkan wilayah ini tampak sangat hidup. Dentang! Dua pedang berat yang dikelilingi oleh douki yang kuat bentrok satu sama lain, memaksa Taman untuk menembak. Salah satu pedang jelas tampak lebih lemah dari yang lain. Tubuh pemilik pedang dipaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya memucat dan seteguk darah dimuntahkan, tapi dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan matanya menjadi merah padam setelah melihat saudara-saudara yang terluka parah. Ceka-ceka, Komandan Liu, serahkan batu api iblis. Kami telah mengawasimu selama lebih dari setengah bulan. Sosok manusia itu, yang telah melukai orang lain dengan pedangnya, melangkah melalui udara kosong dan dengan aneh tertawa. Dia memakai jubah hitam. Dari tampang lencana di dadanya, sepertinya orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Komandan, kamu harus cepat pergi. Batu api iblis itu adalah sumber daya yang unit Chuan kami gali sambil mempertaruhkan nyawa kami selama sebulan untuk mendapatkannya. Mereka tidak boleh mendarat di tangan orang-orang ini dari Hall of Souls. Seorang pria berlumuran darah agak jauh meraung. Namun, aumannya baru saja terdengar ketika pedang panjang menembusnya dari belakang, mencegahnya mengucapkan beberapa kata terakhir itu. Sekelompok orang bodoh dari Sky Mansion Alliance berani menambang untuk Demonic Flame Rocks di wilayah Hall of Soulsku. Anda mencari kematian. Tawa gelap dan dingin keluar dari sekitar mereka. Suara deras angin muncul dan banyak sosok hitam muncul di langit di atas, mengelilingi lusinan individu yang berlumuran darah itu. Pria bernama Komandan Liu menunjukkan wajah yang benar-benar pucat saat melihat sosok ini. Aliansi Sky Mansion tidak memiliki pengecut. Komandan, kami akan melindungi pelarianmu. Selama Anda menyerahkan batu api iblis ini kepada atasan, kita akan bisa menjadi murid aliansi batin. Lusinan sosok manusia yang mengelilingi Komandan Liu itu meraung dengan suara rendah. Mereka tampak seperti serigala ganas yang terpaksa terpojok saat mereka bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Mendengar ini, tangan yang memegang senjata Komandan Liu bergetar. Dia menyentuh tas di dekat dadanya. Ada 10 cincin penyimpanan di sana, masing-masing diisi dengan batu api iblis. Inilah yang diperoleh bagian mereka setelah mencari selama berbulan-bulan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka berhasil membawa mereka kembali ke aliansi, semua orang di bagian mereka akan diangkat menjadi murid aliansi batin. Saat itu, posisi mereka akan sangat berbeda. Namun, keadaan mereka saat ini telah menyebabkan suasana hati semua orang menjadi sedingin es. Mereka pasti harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka ingin membebaskan diri dari pengepungan ini dengan kekuatan mereka. Saudaraku, kita semua telah selamat dari banyak pertempuran di sini. Ada hari-hari baik menunggu kita setelah ini. Oleh karena itu, ambil senjatamu dan serang denganku. Komandan Liu mengayunkan pedangnya yang berat dan berteriak dengan suara yang ganas. Setelah itu, dia memimpin untuk menyerang. Biaya! Lusinan orang itu mulai terengah-engah setelah mendengar perintah ini. Setelah itu, mata mereka memerah saat mereka menyerang menuju pengepungan. Bunuh mereka semua! Tutup kepala mereka dan kirimkan ke Sky Mansion Alliance. Seorang tetua yang tampak teduh dengan acuh tak acuh melirik orang-orang yang dengan keras kepala menolak dari udara ini sementara dia berbicara dengan suara samar. Dimengerti.
Seorang pria di belakang tetua itu mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat dia menjawab dengan hormat. Dia akan mengambil langkah maju ketika dia menemukan bahwa tubuhnya tiba-tiba diam. Pria ini bereaksi dengan cepat. Dia buru-buru menoleh untuk melihat lelaki tua dengan status tertinggi, tetapi yang dia lihat hanyalah kepala tetua yang tampak acuh tak acuh itu terbang tanpa alasan. Darah melesat ke langit seperti pilar, menggantung kepala dan mengirimkannya ke Sky Mansion. Hall of Souls saat ini tampak cukup berani. Ruang di belakang lelaki tua tanpa kepala itu perlahan berfluktuasi di bawah tatapan kaget pria itu. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.